Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa kelas analisis numerik ya. Pada pertemuan kali ini, di minggu ini kita akan mempelajari metode numerik untuk mencari solusi dari sistem persamaan linear. Kalau minggu kemarin saya membahas tentang akar nonlinear ya, akar persamaan nonlinear. Mungkin ada yang bertanda tanya gitu ya, punya pertanyaan gitu. Mungkin pertanyaan gini, kenapa sih Bu bahasnya kok akar nonlinear? Karena kenapa nggak yang linear gitu? Karena kalau persamaan linear itu solusinya gampang untuk mencari ya. Kalian bisa dengan mudah menyelesaikan Y sama dengan MX jika MX plus C jika persamaannya adalah persamaan linear. Y-nya 0, X-nya adalah min C per M, X-nya 0, ketemu Y-nya sama dengan C. Selesai ya masalahnya. Tapi untuk persamaan nonlinear itu lebih rumit seperti yang saya contohkan di minggu lalu. Ada fungsi cos, ada fungsi log, ada fungsi eksponen, harus E pangkat 2X plus log cos 3X harus sama dengan 0. Berapa X yang memenuhi? Oke, itu dihitung secara manual akan sangat kesulitan ya. Makanya ada metode numerik untuk mencari akar persamaan nonlinear. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai metode numerik untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear tuh gampang Bu nyelesainnya, pakai eliminasi sama substitusi aja langsung ketemu. Ya, secara aljabar linear elementer itu kalian sudah belajar ya bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear. Mungkin kalau di tingkat SMA atau MA kalian mempelajari tentang metode eliminasi, metode substitusi. Kalau di tingkat kuliah tahun-tahun pertama atau di kuliah aljabar linear elementer kalian akan belajar OBE, operasi baris elementer gitu ya, dengan pivoting dan lain sebagainya. Itu lebih meningkat gitu, metodenya lebih meningkat. Kenapa kok kita harus mempelajari metode yang meningkat? Karena metode eliminasi dan substitusi itu akan sulit diaplikasikan di sistem persamaan dengan persamaannya banyak gitu. Saya sebut itu sebagai dimensi ya. Jadi dimensi persamaannya itu banyak. Variabel yang tidak diketahui makin banyak akan semakin rumit metode eliminasi dan metode substitusi untuk diimplementasikan. Nah, metode OBE lebih memudahkan. Jadi semisal atau Kramer gitu ya. Semisal kalian punya persamaannya 5, variabelnya 5. Nah, itu metode Kramer atau metode OBE akan lebih memudahkan dalam mencari solusinya ya. Tidak serumit substitusi dan eliminasi. Kadang substitusi itu ini sudah saya pakai belum ya persamaan yang ini. Ini kayaknya udah saya pakai semua tapi kok tetap nggak ketemu. Nah, itu akan kalian rulet sendiri gitu ya. Nah, itu gunanya matematik, kita punya banyak metode yang bisa kita gunakan, bukan hanya terbatas pada satu metode. Kalau di aljabar linear elementer kalian belajar eksaknya, di kuliah ini kalian belajar numeriknya. Kenapa harus numerik, Bu? Tahan dulu pertanyaannya. Saya masuk dulu ke konsep review sedikit ya. Oke. Sistem persamaan linear. Bentuk umum suatu sistem persamaan linear itu bentuknya seperti ini ya. Jadi ini ada n variabel tidak diketahui dengan banyaknya ada n persamaan ya. Nah, semuanya linear. Linear tuh kayak gimana sih Bu? Pangkatnya pangkat 1. Jadi tidak ada yang pangkatnya lebih dari 1 dan tidak ada perkalian antar variabel yang tidak diketahui. Jadi tidak ada x1 kali x2, x1 kali x3 atau x1 kuadrat nggak ada, atau yang pangkat 3 dan pangkat lebih tingginya nggak ada. Jadi kita hanya punya yang pangkat 1 ya, pangkat 1 atau pangkat 0 gitu ya. Nah, kita punya sistemnya seperti ini. Kalau 3 persamaan masih bisa diselesaikan eliminasi substitusi. Kalau n persamaan dengan n-nya 10, persamaannya ada 10. Kalian lihat aja udah pusing ya. Apalagi harus menyelesaikan gitu ya. Padahal memang banyak masalah yang ketika kita formulasikan dalam suatu bentuk formula matematik itu dalam variabel yang banyak gitu. Karena banyak masalah itu kan faktornya itu faktor-faktor kompleks gitu. Maksudnya faktor kompleks itu yang mempengaruhi fenomena tersebut itu banyak gitu. Jadi variabel yang harus diperhitungkan juga banyak gitu ya. Apa ya contohnya? Contohnya melihat faktor melihat imunitas seseorang, imunitas tubuh seseorang gitu ya. Ketika melihat imunitas tubuh seseorang, faktornya ada banyak. Makanannya iya, lingkungannya iya, genetiknya iya, pola hidupnya iya, merokok atau tidak, alkohol atau tidak, riwayat kesehatan waktu kecil seperti apa, punya penyakit dalam atau tidak, seperti itu. Jadi banyak sekali faktor yang harus dipertimbangkan jika kita ingin suatu hasil
dari metode yang kita lakukan itu punya interpretasi ya, bisa menjawab permasalahannya kan. Oke, lanjut ke sini. Nah, ini bentuk lainnya. Kalau sistemnya saya tulis dalam n persamaan ini akan banyak, panjang gitu ya. Kalau 3 nggak masalah, kalau 10 itu kalian pusing. Cara lain yang paling ringkas adalah menulis dalam bentuk matriks. Nah, itulah kenapa yang pada pertemuan kali ini kita bahas mengenai solusi persamaan linier. Artinya semua sistem persamaannya kita bisa bentuk dalam bentuk matriks, ya. Dalam bentuk matriks persamaan ini bisa jadi matriks A, jadi isinya semua koefisiennya A11, A12 sampai A1N baris pertama, baris keduanya A21, A22 sampai A2N, sampai baris ke N, AN1, AN2 sampai kolom terakhirnya ANN. Dikalikan dengan vektor X. Vektor ini yang kita mau cari tahu nilainya. X1 sampai Xn ini kita nggak tahu nilainya. Dan B ini sudah diketahui, gitu ya. Jadi A kita sebut matriks koefisien, B adalah vektor kolom ruas kanan. Persoalan utama yang harus diselesaikan adalah mencari nilai vektor X. Jadi kita mau cari semua nilai X1 sampai Xn. Inverse aja, ya. Hal yang paling sederhana dilakukan adalah menginverskan A. Jadi yang sebelah sini saya inverse, ini bisa saya pakai Adobe Reader, oh nggak bisa ya. Jadi yang sebelah sini saya kalikan dengan A inverse, yang sebelah sini saya kalikan dengan matriks A inverse A. Jadi X-nya adalah A inverse dikalikan B. Ketemu ya X-nya ya. Tapi tidak sesederhana itu, karena tidak semua matriks itu mudah untuk dicari inverse-nya. Mencari inverse matriks 2 kali 2 itu masih sederhana. Mencari inverse matriks 3 kali 3 sudah mulai agak mikir. Kalian harus memperhitungkan kofaktor ya. Kofaktor, adjoin, gitu-gitu ya. Apalagi yang pangkat 4. Apalagi yang pangkat 5 dan sampai pangkat tinggi. Saya ambil contoh tadi kan N-nya pangkat 10. X-nya akan makin, inverse dari matriks A-nya akan semakin sulit untuk diperoleh, gitu ya. Itu kalau diserahin ke komputer juga, komputer kadang nyerah gitu kalau dimensinya terlalu tinggi. Saya masih mengambil contoh dimensinya dimensi 10, padahal banyak kasus itu dimensinya kalau kita main komputasi itu memori yang dipakai itu matriksnya bisa sampai 100 kali 100. Jadi bayangkan si komputer atau si program yang kita gunakan itu kita paksa untuk mencari inverse dari matriks berukuran 100 kali 100. Itu biasanya kalau dia sudah lihat dimensinya 100 itu dia running tapi nggak berhenti gitu ya, iterasinya nggak selesai. Nah itu Anda harus curigai, kenapa ini dari tadi saya running, dari saya sebelum makan, saya udah makan, saya udah sholat, saya sudah mandi, sudah beberes semuanya ya, balik lagi dicek kok softwarenya belum, running programnya belum kelar-kelar. Nah itu Anda harus curigai bahwa bisa jadi matriksnya itu dimensinya terlalu besar ya, jadi si programnya bingung gitu, mau cari inverse-nya ini saya berarti harus ngitung yang matriks 99 dulu dong, matriks 99 kali 99, lalu turun lagi 98 kali 98, 97 kali 91 dan seterusnya sampai matriks 1 kali 1-nya kan. Itu kalian ngasih kerjaan ke komputer gitu ya. Jadi itulah gunanya orang matematik. Orang matematik itu bisa menggunakan software. Karena kita belajar software itu, kita memahami software itu maunya seperti apa, kita bisa memahami bahasa yang dia mau, dan kita bisa pahami kemampuan dia, gitu ya. Jadi jangan langsung menyerahkan semuanya ke software. Kalau kalian menyerahkan semuanya ke software itu, kalau nggak running, kalau keluar hasilnya adalah infinity gitu ya, kalian udah bingung. Karena kalian tidak memahami, gitu ya. Oke, saya lanjut lagi. Jadi sistem persamaan linear bisa kita tuliskan sebagai matriks A dikali X sama dengan B ya. X yang kita cari, A dan B diketahui. Jenis SPL apa saja, Bu? Oke, kalau yang sebelumnya di sini ini variabel yang tidak diketahui ada N dan banyak persamaannya juga ada N. Jenisnya sebetulnya bisa macam-macam. Jadi kalau saya punya M-nya itu banyak persamaan, N-nya adalah banyak variabel, ada beberapa kasus. Yang pertama, kasus non-singular. Ketika M tidak sama dengan ketika M sama dengan N, sehingga matriks A ukurannya N kali N, sehingga bisa kita selesaikan. Maksudnya ini banyak variabel yang tidak diketahui dengan banyak persamaan sama jumlahnya. Artinya kita punya solusi unik untuk X1 sampai
XN. Tentunya ada catatannya. Catatannya apa? Matriks A tidak boleh singular. Tidak boleh singular itu apa sih? Coba dibuka lagi ya, buku aljabar linear elementer. Jadi maksudnya matriks tidak singular itu adalah matriksnya punya inverse, ekuivalen maksud saya. Matriks A tidak singular itu ekuivalen dengan kondisi matriks A memiliki inverse ya. Coba dibuka lagi lah buku A-nya, definisinya matriks tak singular apa ya. Oke, jadi asalkan A tidak singular, maka terdapat solusi unik untuk setiap variabel. Kalau pada kasus sebelumnya adalah X1 sampai Xn. Kasus kedua, Bu, kalau misalkan M-nya kurang dari N gimana? Kalau M kurang dari N artinya banyak persamaan lebih sedikit daripada banyak variabel. Jadi yang kita ketahui itu lebih sedikit daripada yang mau kita cari. Ya, informasi yang kita ketahui itu lebih sedikit daripada banyak hal yang ingin kita cari. Kalau itu yang terjadi apa? Nggak dapat ya, nggak dapat kesimpulan apa-apa ya, karena informasi kita kurang gitu. Artinya kalau kondisinya seperti ini, memungkinkan ada banyak solusi untuk setiap variabel. Karena bisa jadi ada kemungkinan A, kemungkinan B, kemungkinan C gitu. Karena kurang gitu jumlah persamaannya itu kurang ya. Bisa juga kalau lebih Bu, kalau banyak persamaannya lebih dari banyak variabel, gimana kira-kira? Banyak persamaannya lebih dari banyak variabel. Jadi informasi yang didapatkan banyak sekali, variabelnya sebenarnya variabel kita cuma 3, ternyata persamaan kita ada 4 gitu ya. Nah, ini bisa jadi tidak ada solusi yang memenuhi karena bisa jadi ada persamaan yang saling bertolak belakang. Katakan persamaan pertama bilang X1 itu sama dengan 3/4 X2. Sedangkan persamaan keempat kita bilang X1 sama dengan 5/4 X2. Nggak cocok ya. Kalau ini nggak cocok, ini X1 sama X2 ya satu-satunya yang memenuhi adalah 0,0 gitu. Apalagi kalau saya perlebar jadi X1 sama dengan setengah X2 plus sepertiga X3. X1 terus persamaan keempat, X1 sama dengan 5/4 X2 min 5/4 X3. Ada dua kemungkinan ya. Berarti kita harus cari tahu lagi informasi yang lebih banyak ya. Kalau terlalu banyak informasinya juga nggak bagus. Artinya bisa jadi malah nggak ada solusi. Jadi bingung gitu mau ikut yang informasi yang kemana gitu. Karena kalau informasinya lebih banyak. Jadi harus pas gitu ya. Kita mau cari apa, jumlahnya berapa, informasinya harus sebanyak yang kita mau cari. Oke, masuk ke teknik yang digunakan, teknik metode numerik ya. Jadi yang akan saya bahas di sini adalah ketika banyak persamaan sama dengan banyak variabel. Dengan A-nya adalah matriks tak singular ya. Jadi ada 6 metode yang bisa digunakan. Ada metode eliminasi Gauss-Jordan, pengembangan sedikit dari yang Gauss. Ada faktorisasi Kraut, faktorisasi Cholesky, ada iterasi Jacobi dan iterasi Gauss-Seidel. Jadi sebetulnya metode 1 sampai metode 4 ini berkaitan dengan metode eliminasi dan faktorisasi matriks. Sedangkan metode 5 dan ke-6 ini berkaitan dengan metode iterasi atau metode yang berulang. Kita pakai looping aja gitu, pakai for gitu ya. Kalau yang ini pakai faktorisasi dan eliminasi konsepnya. Oke. Saya agak napas sedikit ya. Oke, selanjutnya tentang eliminasi Gauss. Nah, saya masuk ke metode eliminasi. Eliminasi tadi ada 2 ya metodenya, metode eliminasi Gauss dan metode eliminasi Gauss-Seidel. Metode eliminasi Gauss dulu. Jadi metode eliminasi Gauss itu idenya apa sih? Idenya adalah membuat matriks koefisien ini menjadi matriks segitiga atas gitu ya. Jadi ini jadi segitiga atas. Jadi yang di bawah ini kita bikin 0. Nah, jadi awalnya semua ada nilainya. Kita mau bikin matriksnya hanya terisi di bagian segitiga atas. Yang bagian segitiga bawahnya 0. Segitiga atas itu maksudnya semua nilai yang di atas diagonal ini ada nilainya, sedangkan yang di bawah diagonal nilainya 0. Kita mau bikin matriks ini jadi seperti ini. Jadi kita cari bentuk ekuivalennya. Nah, ini saya rasa sudah dipelajari cara menghitungnya secara manual di aljabar linear elementer ya. Ya, di operasi baris elementer. Coba dibuka-buka lagi. Karena ini saya ubah ke sini, tidak mungkin ruas kanannya yang B1 sampai Bn tetap B1 sampai Bn. Harus mengikuti kan ya? Mengikuti menjadi K1 sampai Kn. Menyesuaikan dengan operasi baris yang kita lakukan ke matriks A.
gitu ya. Nah, oke. Setelah dapat ini akan lebih mudah. Kenapa mudah, Bu? Karena kalau saya kalikan baris yang paling bawah dengan kolom X1 dengan vektor X1 sampai Xn, ini saya dapat GNN dikali Xn sama dengan Kn. Artinya Xn-nya sama dengan Kn per Gn ya. GNN. Begitu juga yang Xn-1. Ini saya punya Gn-1. Gn-1 Gn-1n dikali Xn-1 gitu ya. Ditambah GNN dikali XN sama dengan ini dikali ini, ya betul, sama dengan Kn-1. Nah ini kita tinggal pakai back substitution aja gitu. Jadi Xn-nya Kn per Gn, Xn-1 nya dapatnya ini, Xn-2 dapatnya gitu ya. Ini coba dioret-oret, kok bisa sih Bu dapat ini? Coba kalian bikin matriks 3 kali 3 gitu ya, G11, G12, G13, G22, G23, G33 dikalikan X1, X2, X3, K1, K2, K3. Cek bahwa back substitution ini benar ya. Berarti N-nya kita ambil 3. Kalau misalkan kalian mencoba untuk matriks A berukuran 3 kali 3. Silahkan dicoba sendiri. Oke. Biasanya proses eliminasi Gauss atau metode eliminasi yang lain termasuk Gauss-Seidel yang akan kita pelajari selanjutnya itu didahului dengan proses pivoting, di mana antar baris dipertukarkan agar elemen diagonal merupakan elemen terbesar di antara elemen baris lainnya. Pivoting dilakukan agar error komputasi numerik dapat diminimalkan. Pivoting itu apa sih, Bu? Pivoting itu kita bikin si persamaan linearnya itu komponen diagonalnya itu adalah terbesar di antara elemen baris lainnya. Contoh ya, misalkan saya punya SPL-nya seperti ini. Ini kelihatan kalau yang di baris pertama itu, nah ini kayak X1 ini ya, ini yang paling besar kan angka 8 ya. Jadi harusnya yang baris ini tuh ada di atas. Oke. Lalu yang di baris di kolom kedua harusnya 10 yang ada di persamaan kedua. Lalu persamaan kedua harusnya di mana? Di persamaan ketiga, ya. Jadi cuma diatur barisnya gitu. Sebetulnya itu tidak akan mengubah esensi dari SPL itu sendiri kan. Kalau kita mau menuliskan ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, atau kita balik persamaan 3, persamaan 2, persamaan 3, nggak masalah kan. Asalkan sama dengan ini juga ikut gitu. Jadi tinggal mengubah urutan penulisan dari persamaannya. Ya, itu tidak akan mengubah nilai X1, X2, X3. Oke. Nah, kalau ini penjelasan saya bahwa diagonal matriks koefisiennya kan min 3, min 1, 2. Maka dengan pivoting maka baris dipertukarkan sehingga baris 3 menjadi 1, baris 1 menjadi baris 2 menjadi baris 3. Dengan demikian diagonal matriks menjadi 8, 10, dan 12. Ini jadi yang paling besar di antara koefisien yang lain ya di setiap kolomnya. Sehingga bentuknya jadi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini berarti siap untuk dilakukan metode eliminasi Gauss. Nah, ini adalah script Octave. Kalian bisa coba untuk menulis ulang script Octave ini di Octave ya, di Octave yang kalian punya. Saya berikan memang agar kalian belajar gitu. Kalau Bu kok error ya, silahkan dicoba kenapa error gitu ya. Silahkan dicoba-cobalah biar Anda tahu bagaimana mengcode gitu ya. Karena kalau script itu kalau Anda tidak mencoba langsung nggak akan pernah paham, nggak akan pernah bisa memahami gitu. Nggak akan, ya anggaplah bahwa software itu makhluk yang harus kita pahami gitu ya. Dia nggak bisa ngomong ke kita, hanya kita yang bisa ngomong ke dia gitu. Kita cuma bisa monolog aja ke softwarenya gitu ya. Tapi software itu bisa bekerja, jadi dia tidak, anggap begini, dia punya telinga tapi tidak punya mulut gitu. Dia nggak bisa ngomong aku error gitu, dia itu nggak bisa ngomong gitu. Dia menampilkan saja gitu. Atau ini kamu salah ngetiknya, dia nggak akan bisa ngomong gitu. Ini horor ya. Kalau misalkan softwarenya tiba-tiba bisa ngomong begitu itu menurut saya agak horor. Jadi kalau pas berhenti running di tengah-tengah itu serem gitu kalau pas runningnya malam-malam ya. Nanti kita kira hal yang lain. Oke, intermezzo saja. Oke, jadi silakan dicoba script Octave-nya. Memang tidak saya berikan filenya. Silakan diketik saja agar kalian juga memahami baris per barisnya itu maunya seperti apa gitu ya.
Nah, ini latihan soal yang bisa kalian coba untuk masalah tadi. Nah, ini kalian masukkan ke script Octave. Jadi caranya gimana? Ini ketiknya, kalau yang ini diketik di script editor. Nah, yang ini diketik di editor, sedangkan yang ini diketik di command window-nya ya. Jadi do Elin Gauss, masukkan matriks A. Oh, ini harusnya 3PT, ini enggak ya. Ini harusnya gini. 3, 10, min 1. Ini harusnya enggak ada ini 3PT. Terus 2 min 1, 12, 8 min 3, 2. Vektor kolom B-nya apa? 10, 16, 20. Langsung nanti keluar solusi SPL ini adalah 3 dan 3, 2, kurang 1 ya. Ini saya kurang 3, 2 dan titik-titik. Silahkan diisi sendiri ya. Oke, yang berikutnya adalah namanya metode eliminasi Gauss-Jordan. Oke, sekarang metode eliminasi Gauss dibuat jadi matriks segitiga atas. Nah, kalau Gauss-Jordan itu matriksnya dibuat jadi segitiga, jadi matriks diagonal. Ini lebih mudah lagi. Kenapa? Karena nilai dari X tinggal membagi koefisien sebelah kanan dengan koefisien matriksnya kan ya. Berarti X yang ke I sama dengan KI dibagi G II. Nggak usah pakai for yang tadi, yang rada rumit tadi ya. Ini lebih sederhana. Tentunya konsekuensinya karena perhitungan X-nya lebih sederhana, akan lebih rumit bagaimana mengubah dari matriks A menjadi matriks diagonal. Jadi separuh jalannya itu sebetulnya sudah dieliminasi Gauss. Lalu di running lagi dengan mengubah segitiga atasnya juga 0, menyisakan elemen diagonal. Algoritmanya ya, jadi saya butuh input matriks, dimensi matriksnya berapa, matriks A nya isinya apa aja, ruas B nya apa saja, kita maunya outputnya X gitu ya. Oke, nah ini OBE nya yang dilakukan ini, yaitu N bla bla bla. Ini bisa dicoba lah, ini coba kalian pahami sendiri ya. Ini sebenarnya kan OBE ini, yang ini tuh. Nah ya, oke, ini setelah dapat tadi dari langkah 2 ini sudah dapat matriks A yang ditransformasi atau dilakukan operasi baris elementer sehingga menjadi matriks diagonal, sehingga tinggal menghitung nilai X-nya dengan membagi B dengan koefisien di A yang diagonal A ya. Lanjut ke faktorisasi Kraut. Sebentar ya, saya kadang rekaman, oke, masih merekam. Saya pernah rekaman itu tidak saya push tombol start recording, jadi sudah 1 jam terus baru sadar dan ya sudah harus mengulang ya. Ya memang human error itu selalu ada. Oke, selanjutnya yang metode pertama dan kedua terkait dengan metode eliminasi. Pertamanya yang Gauss mengubah jadi matriks segitiga atas, Gauss-Seidel mengubah jadi diagonal ya, matriks diagonal. Faktorisasi Kraut. Faktorisasi Kraut itu apa Bu? Namanya juga faktorisasi. Jadi matriks A-nya, matriks A-nya itu kita faktorkan. Nah, oke, matriks bisa difaktorkan Bu? Bisa. Kan suka-suka kita aja. Kalau kita pengen faktorin ya bisa aja kan gitu. Nah, faktorinnya gimana? Kalau faktorinnya bebas itu bingung ya. Memfaktorkannya itu menjadi matriks yang lebih mudah penyelesaiannya. Jadi matriks apa? Jadi matriks segitiga bawah L dikalikan matriks segitiga atas U. Nah, ini akan tetap jadi A-nya pindah ke sini. Jadi L dikali U, ini X, ini B-nya tetap. Ya, jadi yang L adalah matriks segitiga bawah, U adalah matriks segitiga atas. Faktorisasi Kraut itu juga sebutan lainnya adalah dekomposisi LU. Jadi kalau kalian mau cari referensi terkait metode faktorisasi Kraut, selain mengetik keywordnya di Google itu faktorisasi Kraut, bisa juga pakai dekomposisi LU ya. Jadi A-nya difaktorisasikan atau didekomposisi menjadi matriks L dan matriks U. L ini dari kata lower, bawah, segitiga bawah. U itu dari kata up, upper, segitiga atas gitu ya. A-nya jadi LU dikali X sama dengan B. Vektor ruas kanan B tidak berubah walaupun A difaktorisasi menjadi LU. Berbeda dengan metode eliminasi di mana vektor B juga dilakukan eliminasi ya. Jadi kalau di metode eliminasi kan B-nya ini berubah jadi K1 sampai Kn ya. Kalau metode faktorisasi Kraut enaknya adalah B ini kita biarkan gitu. Nggak perlu diganti, nggak perlu ikut di modifikasi, dilakukan OBE, enggak. Cukup kita faktorisasi aja si
matriks A-nya menjadi matriks L dikali U. Ya. Nah, ini contohnya. Misalkan saya punya matriks A-nya 3 kali 3. Saya dekomposisi menjadi segitiga bawah L dan segitiga atas U. Oke. Ya. Nah, jumlah elemen matriks A itu kan ada, kalau 3 berarti ada 9 elemen. Jumlah elemen matriks U itu ada berapa ini? Ada 6. Matriks L ada 6, matriks U juga ada 6. Berarti 2 kali 6 ya. Berarti dia banyaknya 12. Kalau saya masukkan ke sini 3 kuadrat ditambah 3, 12 ya. Oke. Diperlukan N buah nilai awal agar ini dapatnya dari mana sih Bu? Sebetulnya ini tinggal mengalihkan aja, banyak elemennya itu kan berarti setengah dikali 3 dikali 3 ya. Setengah dikali 3 dikali 3, oh enggak juga sih. 9 dikali 9. Ya, ini ya ini pas lah, tapi kalau dimasukkan itu ya. Ini sebenarnya tinggal dipindah ke sana sih. Yang ini dipindah ke sini itu jadinya banyaknya sebanyak N. Kalau 4 berarti yang itu dipindah ke sono, yang ini dipindah ke sini, itu juga jadinya akan memenuhi yang ini. Oke. Nah, sekarang masalahnya apa? Matriks A elemennya ada N kuadrat, matriks L ditambah matriks U elemennya itu N kuadrat plus N, kelebihan N ya. Oke, kelebihan N nanti nggak bisa diselesaikan juga ini. Oke, berarti biar bisa diselesaikan gimana? Kita bikin aja deh yang diagonalnya matriks U itu kita bikin sama dengan 1 aja. 1 itu kan bilangan identitas ya. Jadi kalau 0 itu nanti nggak dikalikan itu jadi 0 gitu. Kalau 1 itu dia bilangan identitas, jadi lebih aman. Jadi kita buat A11 udah 2, UNN-nya sama dengan 1. Artinya kalau saya tulis ulang jadinya kan begini ya, 111. Artinya berapa banyak? Ini ada 9, yang di sini ada 6 ditambah 3, 9. 9 tidak diketahui dari 9 variabel yang harus dicari. Oke. Nah, itu kalau kalian kali-kalikan 9 SPL dengan 9 persamaan ya. Dan 9 variabel tidak diketahui. Ini akan langsung ketemu. L11-nya ini, L21-nya ini, L31-nya ini coba dioret-oret, nanti akan ketemu ini satu-satunya harusnya indeks ya. Oke, L22 bla bla bla. Nah, artinya secara umum dapat dituliskan sebagai apa? Dapatnya ini, gitu ya. Nah, ini kalau saya kuliah di kelas ini akan saya turunkan sebetulnya di papan tulis, cuman karena kuliahnya juga kuliah daring, saya harap kalian mencoba sendiri ya, karena ini perhitungannya juga nggak terlalu rumit, apalagi untuk saya contohkan ini matriks 3 kali 3 dengan 9 persamaan, nggak terlalu rumit juga. Ini kan tinggal dikali L11 dikali 0 dikali 0, artinya L11 sama dengan A11 gitu ya. L12 dikali U12 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan A12 gitu ya. A13 sama dengan L11 ditambah U13 ditambah 0 ditambah 0 gitu kan, sama dengan A13 ya. Coba sendirilah, dioret-oret sendiri ya. Ditanyain nggak Bu pas ujian? Mungkin gitu ya. Jadi silakan dipelajari, jangan hanya mengincar nilai, incar ilmunya, karena ilmu itu yang akan kalian pakai sampai kalian lulus gitu ya, lulus dari S1. Kalau nilai itu hanya sebatas sampai di transkrip untuk ijazah S1. Buat apa di transkrip nilainya bagus tapi ilmunya tidak menjadi ilmu yang bisa dimanfaatkan ketika lulus. Nah, itu saja yang saya selalu tekankan ke mahasiswa di kelas saya. Jadi jangan kejar nilainya tapi kejar ilmunya. Ketika Anda belajar serius, ilmunya dapat, pemahamannya dapat, nilai itu akan mengikuti ya, gitu. Oke, skripnya dapat ini, langkahnya oke, berarti saya sudah dapat L-nya dapat, U-nya dapat, sama dengan X sama dengan B gitu ya. Berarti tinggal mencari X sama dengan berikut adalah mencari elemen vektor X. Ini kepotong ini. Ya, nanti tinggal L sama U-nya sudah dapat, dikali X sama dengan B, kita bisa pakai inverse U ataupun L dikalikan dengan B, itu bisa juga. Oke, selanjutnya adalah faktorisasi Cholesky. Kalau sebelumnya faktorisasi Kraut atau dekomposisi LU, kalau sekarang faktorisasi Cholesky. Kalau faktorisasi Cholesky itu apa? Idenya adalah memfaktorisasi
sama, jadi segitiga bawah dan segitiga atas, tapi bukan L sama U, bukan dua matriks yang berbeda, tapi matriks yang U-nya itu adalah matriks transpose dari matriks L. Matriks transpose itu apa, Bu? Oke, ini alenya. Alenya dulu nggak ngerti, sekarang bablas ya, lupa. Oke, jadi transpose matriks itu kita ubah yang elemen baris jadi kolom, kolom jadi baris. Contoh, yang diagonal pasti tetap. Sedangkan yang ada di baris kedua kolom pertama akan jadi di kolom kedua baris pertama. Jadi pindah ke sini. Yang ada di baris ke N kolom ke-1 akan jadi di kolom ke N baris ke-1. Pindah ke sini. Gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ini dapatnya begini sama dengan B ya, di sini B1 sampai Bn. Oke. Agar metode ini dapat dipahami dengan mudah, maka disajikan analisis faktor koleksi berdimensi 3. Saya ambil contoh lagi dimensi 3. Nah, ini jadi ada berapa persamaan yang tidak diketahui? Ada variabel tidak diketahuinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 6 di sininya ada 9, ya. Dan ini kalau saya kalikan, saya dapat L11 kuadrat itu akar A11, A12 sama dengan itu, A13 sama dengan itu. Ini dicari-cari sendiri, kalian bisa. Ini ada tipe ya, harusnya ini L31, ini L32 di sini, L33 di sini. Nanti yang di e-learning akan saya upload ulang ya materinya. Oke, ini algoritmanya. Jadi coba sajalah ini. Oke. Ini contohnya. Jadi saya punya SPL 3x3, saya hitung A11-nya sekian, A21-nya sekian, A31-nya sekian. Oke, untuk I-nya 2, J-nya 2, untuk I-nya 3, J-nya 2. Terus karena 3 kan I-nya sudah mentok di 3 ya, 3, J-nya 2, itu I-nya 3, J-nya 3 gitu ya. Ketemu, dekomposisinya ketemu. Kita hitung nilai Y. Oke, dari sini kita dapat Y1-nya 20 dibagi 2, 8284. Y2-nya sama dengan, diselesaikan ya, ini dikali 1, ini dikali Y2 sama dengan 10. Y1-nya sudah ketemu, substitusi gitu ya. Dan seterusnya sudah ketemu, terus kita gunakan si Y ini masuk ke ruas kanan 7,70711, 5,8744, 3,3901. Akhirnya kita ini segitiga atas saya bisa dapat dengan mudah untuk X3-nya 3,3901 dibagi 3,3901 atau X3-nya 1. Nah, ini adalah istilah yang saya pakai di sini, substitusi maju untuk Y dan substitusi mundur untuk X. Y-nya pakai substitusi maju karena saya hitung dari Y1 ke Y3, sedangkan X-nya saya hitung mundur dari X3 ke X1. Ya. Oke, kita masuk ke iterasi Jacobi. Nah, kalau tadi sebelumnya eliminasi, lalu ke metode faktorisasi, sekarang iterasi. Kelebihannya apa sih, Bu? Harus pakai iterasi gitu ya. Nah, kalau eliminasi itu biasanya sistemnya berdimensi kecil. Kecil ini untuk ukuran analisis numerik ya. Jadi kecilnya itu 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 itu mungkin bisa dikategorikan kecil masih. Sedangkan iterasi ini untuk sistem yang berdimensi besar itu sangat efisien. Atau sebagian elemennya 0. Nah, kita tahu kalau suatu matriks elemennya kebanyakan 0, bisa jadi itu sparse matrix atau mendekati 0 lah. Jadi seringkali itu perhitungan komputasi menghasilkan matriks koefisien itu negatif 0,0001, dan itu hampir di semua elemen dari matriks A itu nilainya begitu, 0,0002, 0,0003 gitu. Itu mendekati 0. Kalau mendekati 0 namanya kita sebut sparse matrix atau matriks yang elemen-elemennya sebagian itu 0 gitu ya. Itu sulit untuk mencari solusi SPL-nya. Oke, tapi dengan menggunakan metode eliminasi. Tapi kalau menggunakan metode iterasi itu akan lebih mudah karena dia cuma di looping gitu. Kita punya nilai awal, masukkan, cek sesuai enggak, masukin nilainya 0 enggak, oh enggak, masukin lagi prediksi yang baru nilainya 0 enggak, masukin lagi sampai paling mendekati gitu. Kemudian eliminasi itu memori yang dibutuhkan tinggi, sedangkan yang iterasi itu hemat dalam pemakaian memori. Jadi kalau memori eliminasi, kenapa memorinya tinggi? Karena kita harus menyimpan matriks yang n kali n itu dalam satu variabel A. Sedangkan kalau metode iterasi itu kita bisa lakukan looping, lakukan perulangan tanpa harus menyimpan matriks A itu sendiri. Ya. Oke, kan kita harus tadi kalau faktorisasi itu kita butuh transpose matriks, kita butuh
kalian matriks gitu ya. Jadi matriksnya kan harus disimpan dalam matriks. Kalau eliminasi kompleksitasnya tinggi atau order kesalahannya itu n pangkat 3, sedangkan kalau iterasi kompleksitasnya lebih rendah 1 derajat, ordernya n kuadrat. Prinsip utamanya apa? Jadi kalau saya punya AX sama dengan B, kita coba suatu vektor X yang sama dengan B X0 plus C. Andai-andai saja saya punya X1 yang seperti ini. Oke, kita prediksi X0-nya, kita mulai X0-nya, lalu kita hitung perulangan. Jadi ini prediksi X0 saya masukkan ke sini, saya dapat X1, ini saya hitung ke sini gitu ya. Jadi saya punya X1, saya punya X0 gitu. Lalu dihitung selisih dari XK plus 1 min XK, apakah kurang dari toleransi? Kalau ya, hitung lagi XK plus 1-nya jadi BXK ditambah C. Jadi kalau ya kurang dari toleransi digantikan gitu ya, X yang sebelumnya. Solusinya adalah vektor XK plus 1. Untuk metode iterasi Jacobi dilakukan langkahnya diatur ya. Jadi diatur biar elemen diagonalnya itu yang paling besar di antara semua kolom gitu, biar lebih mudah untuk menghitungnya. Lalu tulis persamaan sehingga elemen diagonal berada di ruas kiri. Berikan nilai awal pada elemen-elemen yang akan dihitung, laksanakan iterasi hingga toleransi terpenuhi. Simple ya, 4 langkah. Nah, ini adalah algoritmanya. Ini bisa dicoba sendiri. Nah, ini kan OB sebetulnya. Oke, lalu dicek dengan toleransinya. Toleransi itu apa sih, Bu? Toleransi itu galat yang kalian masukkan. Biasanya kalau selisihnya kurang dari 10 pangkat min 5, stop. Kalau selisihnya masih kurang dari 10 pangkat min 9, saya mau lebih dekat sekali, sangat dekat. Nah, itu stop gitu ya. Toleransi itu toleransi di programnya, jadi bukan maksimum iterasi ya, lebih ke selisih jarak yang kita mau, akurasi. Nah, akurasinya ini contohnya. Jadi ini di pivot dulu diagonalnya biar yang paling besar, lalu tulis persamaan dengan elemen diagonal di ruas kiri. Jadi yang besar-besar tadi ini gunanya kenapa harus di pivot sih, Bu? Soalnya nanti kita mau tulis dia sendirian di sebelah kiri, kita mau pisahkan dia dengan teman-temannya yang lain gitu ya. Jadi yang diagonal ditaruh di kiri, yang lainnya ditaruh di sebelah kanan. Lalu kita cari nilai awal, misalkan X1 0, X2 0-nya 0. Kita lakukan iterasi. Jadi X1-nya masukin, nilainya bla 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 gitu ya, terus dihitung. Nah, ini kalau di running untuk 10 kali iterasi dapatnya seperti ini. Nah, ini terlihat di iterasi ke-10 ini dia sudah mulai konvergen ya, nilainya sudah mendekati nilai aslinya. Ini kalau kalian cek pakai perhitungan manual, dia akan menghasilkan ini juga ya. Jadi solusinya X1-nya 3, X2-nya 2, X3-nya 1. Kok repot sih, Bu? Kenapa nggak ini pakai eliminasi sama substitusi aja? Begini, kalau saya berikan contoh ini nanti yang SPL di sini itu dimensinya dimensi 10, kalian tidak akan bisa ngecek hasilnya itu benar atau tidak. Tapi kalau saya berikan permasalahannya itu yang sederhana dan kalian bisa cek nilai solusinya secara manual gitu ya, bahwa solusi X1-nya 3, X2-nya 2 dan X3-nya 1 itu benar. Nah, itu jadi metode ini benar gitu. Ini hanya mengilustrasikan bahwa metode ini bisa digunakan untuk menyelesaikan SPL gitu ya, metode iterasi itu. Terkait nanti dikasih sistem persamaan yang dimensinya lebih tinggi dengan koefisien lebih besar, nah itu nanti urusan nanti. Artinya kan kalian sudah percaya dulu bahwa metode ini sudah bisa digunakan untuk mencari solusi persamaan linear. Metode iterasi yang kedua adalah metode iterasi Gauss-Seidel. Ada Gauss, ada eliminasi Gauss, ada eliminasi Gauss-Jordan gitu ya. Sekarang iterasinya sebelumnya ada Jacobi, sekarang Gauss-Seidel ya, bukan Gauss-Jordan ya. Kalau iterasi Gauss-Seidel. Kenapa harus ada iterasi Gauss-Seidel? Karena dia memiliki laju konvergensi yang lebih cepat daripada Jacobi. Jadi kalau di sini di Jacobi itu dia konvergen di iterasi ke-10, Gauss-Seidel jauh lebih cepat. Nggak nyampe 10 dia sudah konvergen. Kenapa bisa begitu? Karena dia menggunakan nilai dari iterasi selanjutnya gitu. Jadi kalau Gauss-Seidel itu kan ini saya pakai, oke, dihitung buat yang ini saya pakai ke sini gitu ya. Oh, kalau ini tuh yang ini nih. Mana sebentar. Nah, ini nggak bandingkannya satu-satu gitu.
Kalau yang Gauss iterasi Jacobi. Jadi ini bandingannya kan per X ya, per X satu-satu. Sedangkan kalau yang Gauss-Seidel itu dia langsung pakai nilai saat itu juga gitu. Nah ini adalah algoritmanya. Oke, bisa dicari-cari terkait kalau belum jelas mengenai metode yang saya berikan ini. Karena kalau saya tulis semua dalam slide ini saja sudah 21 slide presentasi ya. Itu akan sangat melelahkan untuk kalian untuk mendengarkan ceramah saya. Jadi bisa dicari referensinya sangat banyak bagaimana suatu soal sistem persamaan linear diselesaikan dengan perhitungan metode eliminasi Gauss atau metode faktorisasi atau metode iterasi ya. Jadi bisa dicari secara mandiri. Ini latihan soal, silahkan dicoba sendiri. Saya tidak menjadikan ini sebagai tugas, itu tanggung jawab kalian sendiri untuk mempelajari ya, untuk mempelajari dan memastikan bahwa kalian memahami materi yang sudah saya jelaskan, gitu ya. Oke. Semoga tidak ada pertanyaan. Kalaupun ada pertanyaan bisa disampaikan via grup WhatsApp kita yang sudah ada. Saya akhiri kuliah hari ini. Saya merencanakan untuk ada kuis di minggu depan, tapi terkait apakah betul kuis atau saya lanjut materi, saya lihat lagi di minggu depan ya. Karena saya inginnya kalian betul-betul paham, atau satu jam kuis, 1 jam materi juga bisa sih sebetulnya. Jadi diikuti saja dan dipersiapkan untuk kuis di minggu depan, gitu ya. Saya akhiri kuliah hari ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Tetap jaga kesehatan, sehingga kita semua bisa beraktivitas dan kalian bisa belajar, saya juga bisa mengajar. Salam untuk semua keluarga yang di rumah ya. Oke, saya akhiri kuliahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.